Lin Feng, si pekundang tak berguna ini. Keluarga Su sudah membesarkanmu bertahun-tahun, semuanya sia-sia. Lantai itu pun tak bisa kau sapu bersih. Kalau bukan karena dulu kau beruntung seperti kucing buta, ketemu tikus mati, menyelamatkan Tuan Besar Su, keluarga Su tak mungkin mempertahankanmu sampai sekarang. Bu, kan cuma menyapu lantai. Perlu marah sebesar itu? Kak. Lin Feng masuk menjadi menantu di keluarga Su sudah bertahun-tahun, tetap saja tak ada pencapaian. Setiap hari cuma tahu menulis novel. Pekerjaan rumah tangga saja tak bekus. Ibu hanya menegurnya beberapa kata. Kenapa? Kenapa? Lin Feng, kamu naik ke atas dulu. Biar aku yang urus di sini. Naik ke atas apaan? Siang ini ada tamu terhormat datang. Cepat sana, belanja bahan dan masak. Keluarga Su tidak memelihara anjing yang tak berguna. Tidak apa-apa. Lepaskan. Putriku, jarang sekali Tuan Muda Wang dari keluarga Wang di Jiangcheng datang berkunjung. Kau harus menampilkan diri dengan baik ya. Bu, aku paham maksudmu, tapi aku sudah menikah dengan Lin Feng. Aku sama sekali tidak akan menikah dengan Meng Chao. Upacaranya saja belum diadakan. Perjanjian pernikahan itu sama sekali tidak berlaku. Dia menempel di keluarga Su kita begitu lama, sudah saatnya angkat kaki. Kak, dengarkan satu nasihat kami. Lin Feng masuk sebagai menantu di keluarga Su, hanya akan membuat keluarga Su kita malu. Menikah dengan Tuan Muda Wang, dialah kebahagiaanmu. Tidak mau dengar nasihat. Benar itu, nanti kau harus menjamu Tuan Muda Wang dengan baik. Kalau tidak, aku akan segera mengusir si pecundang Lin Feng. Lihat, menantu numpang dari keluarga Su yang hidup dari wanita itu datang lagi. Laki-laki dewasa begini, pekerjaan layak saja tidak punya. Tiap hari muter di pasar sayur, wah, dedikasi sekali. Bos, ikan yang mati ini jual ke saya lebih murah ya? Ya, tidak masalah. Yang ini saja. Lagi-lagi kamu, menantu numpang keluarga Su. Ikan mati ini kugratiskan buatmu. Ambil lalu, cepat minggat. Jangan ganggu dagangan saya. Anak muda, kau Lin Feng? Anda ini, bukankah Grandmaster nomor 1 di Jiangcheng, Ma Weiguo Guruma? Nona besar kami mencarimu. Tuan Lin, saya Liu Ruosue, nona besar keluarga Liu di Jiangcheng. Boleh tanya, apakah Anda pewaris Sekte Bianke, tabib jenius nomor 1 di dunia? Keterampilan medis Anda luar biasa. Saya ingin mohon Anda ikut kami menyelamatkan kakek saya. Bagaimana dengan kakek? Jian Kun bergeser. Tak bisa diselamatkan lagi. Bagaimana dengan kakek? Jian Kun bergeser. Tak bisa diselamatkan lagi. Kecuali apa? Kecuali bisa menemukan pewaris Sekte Bianke, lalu ia melakukan jarum Dewa Bianke, baru bisa menyelamatkan kepala keluarga. Saya bukan penulis naskah. Anda salah orang. Kami sudah menyelidiki. 3 tahun lalu, Anda menyelamatkan tetua keluarga Su. Lionting giok di lehermu itu adalah tanda pewaris Sekte Bianke. Jika Anda bisa menyelamatkan kakek saya, apapun syaratnya, keluarga Liu akan menyetujuinya. Kalian benar-benar salah orang. Aku masih harus pulang masak. Aku pergi dulu. Tunggu dulu, anak muda. Jangan kira hanya karena kau pewaris Sekte Bianke, kau bisa sombong dan meremehkan orang. Hari ini, kau harus ikut kami. Kalau diajak baik-baik kau tak mau. Terpaksa, kami bawa paksa. Sampah ini berani-beraninya menyinggung keluarga nomor 1 di Jiangcheng dan Guruma. Orang seperti itu benar-benar tidak sayang nyawa. Kalau diajak baik-baik kamu tetap tidak mau pergi, terpaksa kuseret kamu. Kalau begitu jangan salahkan aku, Ma Weiguo. Kalau tidak berjiwa satria, petir 5 kambuk beruntun. Tuan Ma. Di usia setua ini masih lompat-lompat, hati-hati pinggang tuannya keseleo. Nona, besar Liu, aku sudah pensiun dan menyepi. Kalau kau masih menggangguku, awas nanti ku beri satu juga. Mubazir. Ya, Mama. Bang Feng, ambil uang ini. Bang Feng, aku Ma Weiguo. Aku sudah malang melintang di dunia bela diri bertahun-tahun. Belum pernah kulihat jurus sehebat dan sekeren ini. Anak muda ini bukan cuma mahir dalam ilmu pengobatan,
Tapi tingkat ilmu bela dirinya sulit kucapai seumur hidup. Aduh, Tuan Mudawang, datang saja. Kenapa repot-repot begitu sopan? Betul, terlalu sangkan. Halo. Kenapa baru balik? Lin Feng, kamu benar-benar tak berguna. Belanja sayur saja lambannya minta ampun baru pulang. Kalau sampai Tuan Muda Wang kelaparan, lihat saja nasibmu. Ku dengar Tuan Muda Wang suka makan ketimun besar. Makanya, sengaja ku belikan. Jadi agak terlambat sedikit. Paman, mungkin Anda belum tahu. Aku tidak makan ketimun biasa. Aku hanya mau yang impor. Tenang. Ini raja organik kelas atas impor dari Afrika. Putar, ni. Aduh. Tuan Muda Wang ini bukan hanya tampan dan berbakat, tapi juga tulus pada kakakku. Bukan cuma datang berkunjung, juga membawa begitu banyak hadiah. Tidak seperti seseorang itu. Kerjanya cuma makan minum sambil menunggu mati. Aduh. Tuan Muda Wang ini bukan cuma tampan dan berbakat, dia masih peduli pada kakakku. Bukan hanya datang berkunjung, tapi juga membawa begitu banyak hadiah. Tidak seperti orang tertentu ya. Cuma tahu makan minum seenaknya dan menunggu mati. Iya, kamu sudah lama hidup menumpang di keluarga Su. Lebih baik kamu sendiri yang minta cerai dari Wan Qing. Cepat-cepat angkat kaki dari keluarga Su. Menyuruhku menceraikan Wan Qing. Itu pendapat Anda? Atau ada yang menyuruh Anda? Pendapat siapapun, apa bedanya? Li Bao, saranku, sebaiknya kamu tahu diri. Jangan jadi seperti anjing penjilat. Nempel terus di sini tak tahu diri. Tuan Muda Wang, tidak bisa. Walau Anda tamu di rumah kami, tolong sedikit hormati suami saya. Maciang, bagaimana kamu bisa bicara seperti itu pada Tuan Muda Wang? Dan kamu juga, Lin Feng. Teh Tuan Muda Wang sudah dingin. Cepat tuangkan lagi. Kuma bikin malu di sini. Kuma bikin malu di sini. Paman Su. Ini diracik oleh tabib nomor 1 di dunia yang ayah saya datangkan dari Pulau Sudan Lada, pil Yulu 9 putaran, yang dibuat dari bahan obat paling top. Konon bisa menghidupkan yang mati dan memperpanjang usia. Ingat, yang paling penting, buat saya, efeknya lebih manjur lagi. Pagi-pagi begitu bangun langsung. Tegak laksana tiang langit. Di seluruh dunia, hanya ada 2. Sangat langka, tak ternilai. Memang Tuan Muda Wang paling mengerti saya. Wah, pantas saja keluarga Wang dari Jiangcheng. Sekali turun tangan, langsung memberikan pil ilahi yang begitu berharga. Aduh, mana enak saya menerimanya. Pantas memang keluarga Wang di Jiangcheng. Aduh, mana enak saya menerimanya. Hehehe. Ayah, itu kuma obat kuat pria. Kalau kebanyakan meminumnya, kebahagiaanmu di sisa hidupmu mungkin tak akan terjamin lagi. Pak Tua, kalau begitu hati-hati ya. Dasar pekundang, apa yang kau tahu? Kurasa seumur hidupmu belum pernah lihat barang semahal ini kan? Paman Su, saya tahu belakangan ini perusahaan Anda menghadapi beberapa kesulitan sampai membuat Anda sangat kelelahan. Selama Wan Qing bersedia menikah denganku, saya bersedia menyiapkan 100 juta sebagai mahar. Membantu keluarga Su kalian melewati masa sulit. 100 juta. Hahaha, kau tinggal cerai saja dengan si sampah ini, krisis keluarga Su kita akan langsung beres. Tuan Muda Feng, Anda ini memanfaatkan kesulitan orang. Terlalu rendah, bukan? Minum pil ilahi 9 putaran ini, pasti akan baik-baik saja. Oh, iya, kau mau apa? Kalau kau minum obat kuat, malah akan berbalik jadi bumerang. Tidak, apa maksudmu? Sekarang kau juga paham mengobati orang? Ya, ku beritahu kau. Aku tahu apa yang kau pikirkan. Warisan keluarga Su sama sekali tak ada sangkut pautnya denganmu. Jangan mimpi. Tuan Muda Wang, cepat, topang dia. Ya. Oh. Bagaimana? Ayah, ada apa? Ayah, Tongtong kenapa?
Kau, kenapa? Ayah, aku tidak kuat lagi. Pak Tua. Ayah. Ayah. Hei, kau. Mau apakan ayahku? Kau mau apa? Kau mau apa? Kau bilang pilku sama sekali tak berguna. Dia itu pingsan karena didorong ayah. Dia sebentar lagi akan sadar. Tidak. Omong kosong apa itu? Siapa yang tak tahu kau itu cuma sampah? Ah, lihat itu. Jangan-jangan Lin Feng memang punya kemampuan? Masa si menantu sampah itu benar-benar tabib sakti? Tidak mungkin. Pasti pil Dewa 9 putaran milik Tuan Muda Wang yang berefek. Ada apa? Ada apa? Ada apa? Aduh, kamu tidak tahu. Kamu pingsan gara-gara dibuat marah oleh si bodoh itu. Aduh, aku cemas setengah mati. Aku tidak kuat. Pak Tua. Ayah. Ya. Hei, lepaskan ayahku. Ya. Kau mau apa? Kau ngapain? Pilku itu sama sekali tidak berguna. Hanya akan membuatnya terus pingsan. Dia akan segera siuman. Tidak. Omong besar apa lagi yang kamu bual? Siapa sih yang tidak tahu kamu itu menantu tak berguna? Lihat. Jangan-jangan Lin Feng memang punya kemampuan. Jangan-jangan menantu tak berguna ini benar-benar tabib sakti? Tidak mungkin. Pasti pil Dewa 9 putaran milik Tuan Muda Wang yang berefek. Dia? Kenapa? Aduh, kamu tidak tahu. Kamu pingsan gara-gara dibuat marah oleh menantu bodoh itu. Aduh, aku cemas setengah mati. Untung Tuan Muda Wang yang menyelamatkanmu. Tuan Muda Wang, kebaikan dan jasa besarmu, keluarga Su kami sungguh sulit membalasnya. Paman, Anda terlalu menyanjung. Asal kamu mau membiarkan Wan Qing menikah denganku, aku bersedia menambahkan proyek senilai 100 juta. 200 juta? Wah, kalau begitu, keluarga Su bukan hanya bisa melewati masa sulit, mungkin malah bisa melesat naik. Wah, bagus sekali. Wan Qing, setujui saja menikah dengan Tuan Muda Wang. Pikirkan juga kondisi ayahmu. Ya, tentu saja, kalau si menantu tak berguna itu bisa mengeluarkan proyek senilai 1 miliar, kami juga bisa mempertimbangkannya. Kamu tak perlu menikah lagi, bukan? 1 miliar ini. Ibu! Bukankah ini kamu sengaja mempersulit Lin Feng? Baik, biar saja kalau amnesia. Bukan. Lin Feng, apa kamu jadi bodoh karena kebanyakan menulis novel? Kamu tahu berapa nilai 1 miliar? Hah? Kau sampah yang tidak tahu diri. Hahaha. Aduh, Lin Feng, apa kau kebanyakan nulis novel sampai jadi bego? Kau tahu berapa itu 1 miliar? Hah? Sampah yang tak tahu diri. Baik, jika kau bisa mendapatkan proyek senilai 1 miliar, mulai sekarang, aku tak akan lagi mengejar Wan Ting kalau kau tidak bisa menyodorkannya. Maka kau merangkak lewat di bawah selangkanganku, lalu enyah dari keluarga Su. Aku hanya butuh 1 hari. Kalau aku tidak bisa, aku akan menceraikan Wan Qing. Hah? Atas perintah Nona Besar, mohon Lin Feng, pewaris Bianke, untuk mengobati kepala keluarga Liu. Aku sudah bilang, aku tidak bisa menyembuhkannya. Kalian pergi. Anak muda, ku beri saran. Jangan menolak bersulang. Kalau tidak, kau akan dipaksa minum hukuman. Anak muda, ku beri saran. Jangan menolak bersulang. Kalau tidak, kau akan dipaksa minum hukuman. Di Jiangcheng, belum ada yang berani tidak memberi muka keluarga Liu seperti ini. Bersulang atau minum hukuman, aku tidak minum. Minum alkohol merusak tubuh. Sebelum menangkapmu kembali untuk dibawa menemui Nona Besar, aku harus memberimu pelajaran dulu. Hajar dia. Ada apa denganmu? Ilmu apa ini? Turun salju. Lain kali kuajari kau. Kau ada urusannya. Aku pamit dulu dari sini. Tuan Muda Wang, tenang saja. Si sampah itu pasti tidak akan bisa menanganinya. Hahaha. My damn dest. Lin Feng, batas waktu 1 hari hampir tiba. Bagaimana perkembangan proyek 1 miliar Anda? Lin Feng, batas 1 hari hampir tiba. Bagaimana proyek 1 miliarmu? Kalau kau tak bisa mengeluarkannya, cepat tanda tangani perceraian dengan Wan Qing. Contract 1 miliar. Ada di sini.
Hahaha. Kau mau mengandalkan pungut rongsokan buat dapat 1 miliar? Lin Feng di Jiangzheng. Proyek 1 miliar itu cuma Tuan Mudawang yang bisa bereskan. Cepat bawa rongsokanmu itu, bereskan barang-barangmu, lalu minggat ya. Feng, jangan ngaco. Masa kau sungguh mau aku menikah dengan si brengsek Wang Yuntian? Tenang saja. Semua ini pusaka rahasia perguruanku. Tukar dengan 11 butir kenari. Sepertinya tidak ada. Lin Feng, kok kemampuanmu membual makin hari makin jago? Barang rongsokanmu ini bisa ditukar 1 miliar? Hah? Mana tukang barang bekasnya? Wan Qing? Menurutku, mending tunggu menikah dengan Tuan Mudawang dan menikmati hidup. Sedangkan kau, si pecundang, cepat-cepat angkat kaki, bawa karung rongsokanmu. Dan kau, pecundang ini, cepat-cepat angkat kaki, bawa karung rongsokanmu. Saya, Liu Jia, bersedia menukar proyek 1 miliar dengan pusaka perguruan milik Lin Fusheng. Kalian masuknya gimana? Satpam mana? Satpam, jangan teriak. Beberapa satpammu sudah dijatuhkan olehku, Mawei Guo. Benar-benar seperti hantu yang tak mau pergi. Bahkan mengejar sampai ke sini. Bagaimana keluarga Liu bisa masuk? Jangan-jangan pecundang ini menyinggung orang yang tak seharusnya ia singgung. Tuan Lin, sebelumnya saya yang lancang. Hari ini, saya datang khusus untuk meminta maaf. Datang sendiri untuk minta maaf? Ding Feng, kau sewa aktor-aktor ini dari mana? Ini kelewat tidak profesional. Keluarga Liu itu, keluarga nomor 1 di Jiangzhou. Sedangkan kau, menantu numpang keluarga Su. Atas dasar apa bisa bikin mereka membungkuk padamu? Oh, aku tahu. Kau menyewa segerombolan aktor untuk pura-pura membeli rongsokanmu ini. Ku mau buat bersandiwara di depan kami kan? Hah? Kau cuma datang buat main sandiwara di depan kami, ya? Hah? Anak muda sekarang benar-benar buta mata. Pusaka rahasia aliran Lin Feng, tiap satu adalah barang langka turun-temurun. Biarpun kau kaya, pasti bisa membelinya. Tuan Ma, seret orang menyebalkan ini keluar. Baik. Siapa ini? Berani-beraninya bikin onar di keluarga Su. Waduh, Pak Wang, kok Anda datang? Aduh, tidak kasih kabar dulu. Hahaha. Ayahku pasti membawa proyek senilai 200 juta untuk membahas pertunanganku dengan Wan Qing. Ayah, Anda datang tepat waktu. Ada orang yang menyamar sebagai putri sulung keluarga Liu. Aduh, Master Ma, kurang ajar. J2, J2, dengan Master Ma di sini, identitas nona besar keluarga Liu mana mungkin dipertanyakan. Ayah, dia benar-benar putri sulung keluarga Liu. Cepat minta maaf. Dasar brengsek, cepat minta maaf. Tuan Lin, kakek saya sudah di ujung tanduk, hanya jarum ilahi Bianke milik Anda yang bisa menyelamatkannya. Mohon Anda segera keluar dari pengasingan untuk menolong. Aku sudah tak lagi menolong orang. Namun, ini ada 8 pil penambah umur. 1 mangkuk, bisa memperpanjang hidup setahun. Ini kubuat begitu saja saat baru masuk aliran. Kalau kau mau, ambil saja. Lin Feng, ini rumput Xuanbing yang bisa meningkatkan kultivasi bela diri. Betul. Aku, Mawei Guo, sangat ingin menembus ranah bela diri, tingkat Grandmaster. Tapi, selalu saja, jalan di tempat. Ku cari rumput Xuanbing ini setengah hidupku, tak menyangka. Akhirnya bisa melihatnya sendiri. Ini yang dulu aku pungut begitu saja di gunung belakang sekte. Aku sudah mencari rumput Xuanbing ini setengah hidupku. Tak menyangka akhirnya melihatnya. Melihatmu juga orang di jalan bela diri. Kuberikan padamu. Terima kasih banyak Tuan Lin atas budi besar Anda. Kedepan kalau ada perlu, tinggal perintahkan saja ya. Tuan Lin, bolehkah ginseng gunung 1000 tahun ini dijual kepada saya yang tua ini? Saya bayar 50 juta. Aduh. Ditambah manik Zi yang baru saja kuterima ini. 50 juta? Barang rongsokan Lin Feng ini, 1 batang ginseng di dalamnya saja bernilai 50 juta. Itu sudah seluruh kekayaan saya. Ayah, apa ayah lagi khilaf? Ayah mau mengeluarkan 50 juta untuk ginseng jelek ini? Kau tahu apa? Di lelang internasional, ada ginseng gunung yang serupa.
Harganya keterlaluan. 50 juta. Dolar AS. Aduh, ini cuman benda-benda kecil untuk latihan yang guruku tugaskan. Tidak dijual. Untuk ginseng gunung 1000 tahun itu, saya tawar 50 juta, ditambah manikzi, yang baru saja aku terima ini. Kalau mau, bawa kontrak 1 miliar untuk ditukar. Tidak, kami tidak mau. Tuan Lin, di Jiangcheng, hanya keluarga Liu kami yang bisa mengeluarkan kontrak proyek 1 miliar. Kami bersedia menukar 1 miliar dengan pusaka rahasia sektemu. Tapi syaratnya, Anda harus berjanji menyelamatkan kakek saya. Tuan Lin, asalkan Anda bersedia menyelamatkan kakek saya, kontrak 1 miliar itu milik Anda. Anda tak perlu lagi menanggung derita sebagai menantu masuk itu. Sanggu tak berguna, lap lantai saja tidak bekus. Cepat! Pak Tua, kalau ada proyek 1 miliar ini, maka keluarga Su kita di Jiangcheng bisa naik ke 10 keluarga teratas. Iya. Aduh Lin Feng. Aduh, Feng Er. Menantu kesayangan. Tak disangka kau bisa menjalin hubungan dengan keluarga Liu. Aduh, ini benar-benar bagus. Tak disangka, kakak ipar. Kau begitu menyembunyikan kemampuan. Hari aku menikah dengan Wan Qing. Aku sudah bersumpah, seumur hidup akan setia padamu. Hari aku menikah dengan Wan Qing. Aku bersumpah menyegel jarum dan mengundurkan diri, hidup sebagai orang biasa. Kalian pulanglah. Hah? Apakah kamu tidak tahu seberapa besar nilai 1 miliar? Kalaupun pelu miliar, aku tetap tidak akan ikut bermain. Begitu sekte Bianke kembali ke dunia persilatan, pasti akan menimbulkan badai berdarah. Tuan Lin, aku bersumpah sebagai pewaris keluarga Liu. Jika sang jenderal turun gunung, segala masalah akan kami, keluarga Liu, bereskan untukmu. Baik, menantu. Nona besar keluarga Liu sudah bicara sejauh itu, kamu setujui saja. Dulu memang salah, Ibu. Mulai sekarang, kamu tidak perlu mengerjakan pekerjaan rumah. Biar ibu yang kerjakan semuanya. Iya. Biar ibumu yang kerjakan semuanya. Aduh, Fenger. Asalkan kamu bantu keluarga Su melewati masa sulit ini, kelak seluruh harta keluarga Su akan diwariskan kepada kamu dan Qing Er. Bagaimana? Ayah, Ibu, kalian tak perlu begitu. Aku dan Lin Feng tidak pernah mengincar hal-hal ini, kami hanya ingin hidup sederhana dengan baik. Aku dan Lin Feng tidak pernah mengincar hal-hal ini. Kami hanya ingin menjalani kehidupan kami dengan sederhana. Aduh! Baiklah, sebenarnya aset keluarga Su kita sudah lama tekor. Selama bertahun-tahun ini, selalu aku yang menanggungnya. Susah payah. Kontrak senilai 1 miliar ini terlalu penting bagi keluarga Su kita. Masa kamu tega melihat keluarga Su bangkrut? Ini, kalau keluarga Su kita benar-benar bangkrut, kita sekeluarga bakal tidur di jalanan. Lin Feng, kakak ipar, kamu tega ajak Wan Qing tidur di jalanan? Ya, kami sih tidak apa-apa. Yang kami kasihan itu Wan Qing. Nona, Liu, apa kamu sudah dibohongi bocah bernama Lin Feng itu? Dia cuma menantu masuk keluarga Su. Mengaku aku pewaris Bian Kemen untuk berlaga dan menipu. Aslinya dia itu tidak punya kemampuan apapun. Begini saja. Di tangan saya ada sebutir harta tak ternilai. Pil Dewa 9 putaran. Kalau kepala keluarga menelannya, bisa membangkitkan yang mati, bahkan bisa memperpanjang umur. Di tangan saya ada sebutir harta tak ternilai. Pil Dewa 9 putaran, bisa membangkitkan yang mati, bahkan bisa memperpanjang umur. Kalau Nona Liu mau menyerahkan proyek bernilai 1 miliar itu kepada keluarga Wang, maka akan kuberikan ini kepada Nona Yao. Hei, bukankah ini cuma obat kuat biasa? Cium dulu. Orang tua ini sudah bertahun-tahun meminumnya. Sekali cium saja, langsung tahu. Ini yang kusuruh kau pakai untuk membodohi orang-orang kampungan dari keluarga Su. Siapa suruh kamu mengeluarkannya sekarang? Memalukan. Apa? Ternyata ini cuma obat kuat biasa. Keluarga Wang kalian keterlaluan. Lin Feng, meski aku tidak mengerti alasanmu menyegel jarum dan memilih menyepi, tapi aku tahu, menolong nyawa adalah naluri seorang tabib. Aku tidak ingin kamu menekan nalurimu demi aku. Apapun keputusanmu, aku akan mendukungmu. Lin Feng, menolong nyawa adalah naluri seorang tabib. Aku tidak ingin kamu menekan nalurimu demi aku. Nona Liu, kalau mau saya turun gunung, bisa. Tapi, saya punya satu syarat. Orang-orang keluarga Wang berani menghina istri saya seperti ini. Mulai sekarang,
Saya tidak mau melihat satupun dari mereka di Jiangzhou. Tidak masalah. Agak mirip. Kah? Kamu jangan sekali-kali. Keluarga Wang dan keluarga Liu baru saja menandatangani kontrak 200 juta. Mulai sekarang, kontrak itu batal. Tuan Ma, buat keluarga Wang bangkrut dan usir mereka dari Jiangcheng. Baik. Sudah. Sekalipun keluarga Liu adalah keluarga nomor 1 di Jiangzhou, belum tentu bisa menguasai segalanya sesuka hati. Keluarga Wang kami berhubungan baik dengan keluarga-keluarga besar lainnya. Mau membuat keluarga Wang kami bangkrut? Itu mustahil. Halo? Mau membuat keluarga Wang kami bangkrut? Itu mustahil. Halo? Apa? Semua proyek memutus kontrak. Hah? Bank membekukan semua dana kami. Tidak. Apa yang terjadi? Keluarga Wang bangkrut. Kamu lagi. Aku menyinggung orang yang seharusnya tak boleh kusentuh. Ya ampun, habislah aku. Takkan bisa bangkit lagi. Lin Feng, mohon berlapang dada. Maklumi kesalahan orang kecil ini kumohon. Tolong ampuni keluarga Wang kami. Nona Sulung Liu, bukankah kamu masih harus mengobati kakek? Kenapa buru-buru pergi? Malam ini, aku masih harus memasakkan wancing. Tuh, Tuan Ma, Tuan Mudalin, Tuan Mudalin. No, Nona Liu, Nona Liu. Orang terkaya itu memang sudah tak tertolong. Sepertinya takkan bisa melewati hari ini. Sudah 3 kali disuntik obat penguat jantung, tetap saja tak berhasil. Siapkan saja urusan pemakamannya. Bagaimana bisa begini? Bukankah Anda dokter dari sekolah kedokteran paling top di dunia? Cepat selamatkan dia. Peralatan medis dan obat-obatan paling canggih di dunia sudah dipakai semua. Kami benar-benar tak berdaya untuk menyelamatkannya. Lalu harus bagaimana? Lu Shui, kembalilah. NDIS, adik kedua. Menurutmu, kita harus bagaimana? Dengan keadaan sekarang, kita hanya bisa menyiapkan urusan pemakaman. Hubungi pengacara. Diskusikan bagaimana pembagian aset keluarga Li yang bernilai ratusan miliar. Bagaimana kondisi kakek? Ruoxue, akhirnya kamu kembali. Kakek sudah kritis. Lin Feng, tolong cepat periksa kakekku. Lin Feng, tolong cepat periksa kakekku. Berapa biayanya? Siapa dia? Pakaiannya kompang-kamping, seperti pemulung. Dia penerus tunggal Sekte Bianke, bisa menyembuhkan penyakit kakek. Dialah murid Sekte Bianke, yang dulu pernah menyelamatkan nyawa kakek. Pemuda ini penerus Sekte Bianke. Ruoxue, kamu asal bawa orang untuk mengobati kakak sulung. Sepertinya kamu tak sabar ingin membagi warisannya. Suami, apa maksudmu? Nona besar, tuan muda memang sudah tidak bisa diselamatkan. Jangan sampai kamu malah ditipu oleh orang tak jelas asal-usulnya. Betul itu, Ruoxue. Kamu ini bagaimana sih? Kelihatannya juga tidak meyakinkan. Bagaimana kalau kita dengarkan saja, dokter? Aura jahat menutupi langit. Naga bermain dengan Phoenix. Tak ada jalan untuk menyelamatkan lagi. Namun kalian malah memperlakukannya secara brutal. 6 jam lalu, apakah kepala keluarga Liu sempat membuka mata sebentar? Benar. Qi dan darah pasien tersumbat mengakibatkan gagal jantung, tapi kalian berulang kali memberi stimulasi keras. Itu hanya membuatnya tersiksa menjelang ajal. Qi dan darah pasien tersumbat mengakibatkan gagal jantung. Namun, kalian justru terus memprovokasi tubuhnya. Itu membuat pasien hanya sekarat meronta. Jangan asal ngomong. Aku memakai peralatan medis kelas dunia untuk menemukan penyebab sakitnya Sang Taipan. Kamu cuma sekali melirik langsung bisa tahu? Ngomong apa sih kamu? Benar, Ruoxue. Bagaimana kalau kita ikuti saja saran dokter? Kulihat mulutmu kecil, bibirmu tipis, dan kepalamu botak. Kalau bagaimana kamu tahu? Anak ini cuma sekali lihat sudah bisa tahu ada tumor. Jangan-jangan engkau benar-benar dokter ajaib? Aku sampai mengumpulkan semua pakar tumor otak untuk konsultasi bersama, baru bisa memastikan. Dia malah bisa mengenalinya hanya dengan sekali lihat. Itu tidak mungkin, pasti kebetulan saja. Tumormu tumbuh di sisi kanan otak dan sudah menekan saraf. Karena itu kamu sering berkedip tanpa henti, dan saat berjalan berat sebelah kiri ringan, kanan lebih berat. Wah, benar-benar dokter ajaib. Aduh,
Aku sudah mengumpulkan semua spesialis tumor otak untuk konsultasi bersama. Mereka semua bilang, aku harus menjalani operasi buka tengkorak kraniotomi, dan tingkat keberhasilannya tidak lebih dari 1%. Larut malam pun aku mengumpulkan semua spesialis tumor otak untuk konsultasi bersama. Tingkat keberhasilan operasinya kurang dari 10%. Tidak masalah. Tunggu, sampai aku selesai menangani pengobatan kepala keluarga Liu. Aku akan memeriksamu. Terima kasih, dokter ajaib. Terima kasih, Ruo Sue. Kalau dokter ajaib sehebat ini, cepat suruh dia turun tangan. Keadaan kakak sudah tidak boleh ditunda lagi. Tuan Lin, mohon lakukan akupunktur pada kakek. Tunggu dulu, Dokter Huang. Bagaimana ceritanya? Anda kan dokter kedokteran yang terkenal secara internasional? Masak baru beberapa kata saja sudah dibuat terkecoh oleh boka ini. Liu Ruochen. Kau mau apa? Kak, aku tidak mau kakek mati gara-gara ditangani penipu kelas jalanan yang sembarang kau bawa. Aku sudah menemukan seorang dokter ajaib. Dijuluki tabib langit bertangan sakti. Sekarang orangnya ada di luar. Tuan Muda He. Kau datang lagi. Dokter Li. Cepat kemari. Dokter Li bukan hanya sangat ahli dalam ilmu kedokteran, ia juga memiliki keahlian luar biasa. Dan dia adalah pewaris tunggal sekte Bianke. Dewa medis itu benar-benar mewarisi ajaran murni dari medis bertangan ajaib. Dulu, ia menguasai satu jurus rahasia khas. Hanya dengan 3 tusukan jarum, pasien ini seperti dihidupkan kembali, bahkan mampu memainkan satu set tinju militer. Lalu, Dewa medis Lin itu, zaman sekarang ini, penipu bermunculan tanpa henti. Banyak orang mengaku aku penerus sekte Bianke untuk pamer dan menipu. Anak muda, ilmu menjalankan jarum ini bukan sesuatu yang bisa dimengerti boka ingusan sepertimu. Jangan mempermalukan diri di sini. Dewa medis Li ini kelihatannya jauh lebih andal daripada Dewa medis Ni. Kalau begitu, Dewa medis Li, cepat tolong selamatkan dia. Tenang saja semuanya. Biar orang tua ini melangkarkan meridian tuan tua. Setelah itu, dia bisa bangkit kembali. Keponakanku bisa bangkit dan memegang kendali. Nona Liu. Everywhere do one. Sepertinya Dewa medis Li ini memang berilmu tinggi. Bagaimana kalau biarkan dia yang menanganinya dulu? Sepertinya Dewa medis Li ini berilmu tinggi. Lebih baik biarkan dia mencoba dulu. Baik. Kalau begitu, biar bocah yang mengaku penerus sekte Bianke itu membuka matanya. Tusukan pertama, Samber 9 Langit. Tusukan kedua, Langkah Makan. Menarik juga, sepertinya Dewa medis Li ini memang berilmu tinggi. Bagaimana dia tahu rahasia jurus tusukanku? Tidak mungkin. Pasti cuma kebetulan belaka. Tapi 2 tusukan ini tidak bisa menyembuhkan penyakit kepala keluarga Lu. Ada apa ini? Aku tak bisa membiarkan bocah itu menertawakanku. Jadi, yang mengobati itu kau atau aku? Pasien. Keadaannya jauh lebih parah dari yang kubayangkan. Sepertinya, aku hanya bisa melanjutkan ke tusukan ketiga. Manusia melangkah ke gerbang langit, bangkit dari kematian. Jarum melintasi gerbang langit, membangkitkan yang sekarat. Hei, kakek. Kakek, kenapa denganmu, kakek? Kakak, apa mau bangun latihan tinju? Tabib Li, cepat tolong selamatkan dia. Tak mungkin. Tusukan ketigaku tidak pernah gagal. Dasar penipu. Kalau kepala keluarga Li meninggal, keluarga Liu kami tidak akan melepaskanmu. Dia bukan penipu, hanya saja ilmunya dangkal. Teknik jarum Dewa Bianke total ada 13 tusukan. Dia hanya memakai 3 tusukan dasar pertama. Metode 3 tinju pembela gunung pun tak bisa menyelamatkan nyawa keluarganya. Omong apa kamu? Teknik jarum titik akupunktur. Sejak dahulu, hanya ada 3 tusukan. Kitab Dewa Bianke berkata, darah mengalir laksana naga melingkar. Di aula naga bangkit hawa dendam. Jalankan jarum, ledakkan kepala naga. Biar 4 kaki sejajar menjejak bumi. Sok mistis, sama sekali tak mengerti. Sok mistis, sama sekali tak mengerti. Jadi kau cuma tahu kulit-kulitnya, baru tingkat dasar. Omong kosong belaka. Saudara sekalian, penyakit yang diderita tuan tua kita ini memang sangat langka.
Bahkan aku yang tua ini pun tak berdaya. Tampaknya di dunia ini pun tak ada yang bisa menyembuhkannya. Sekarang, ia tinggal sehela napas. Sebaiknya kalian cepat-cepat siapkan urusan pemakaman. Jika aku bisa menyelamatkannya, semut hina di kolong langit, berkoar omong besar tanpa henti. Jika kau benar-benar bisa menyembuhkannya, aku akan segera berlutut dan mengangkatmu sebagai guruku. Benarkah? Serius. Baik, Lin Feng. Cepat tolong selamatkan kakekku. Tunggu. Kak, aku tetap tidak bisa mempercayai orang luar ini. Tunggu dulu. White plus Kak. Aku tetap tidak percaya pada orang luar ini. Nyawa kakek sekarang di ujung tanduk, masih ada kesempatan menyampaikan urusan terakhir. Kalau hari ini kakek mati di tangannya, ada hal-hal yang tak akan bisa dia jelaskan. Ya, soal pembagian aset ratusan miliar milik keluarga Liu, sekarang memang harus dibicarakan baik-baik. Sebenarnya maksud kalian apa? Biar dia yang mengobati juga boleh. Kak, kalau hari ini kakek mati di tangannya, jabatan kepala keluarga Liu ini harus aku yang menjabat. Di saat begini, kamu masih memikirkan jabatan kepala keluarga Liu. Nona Liu, tenanglah. Selama ada aku, Lin Feng, di sini, sekalipun Raja Neraka datang sendiri, tetap akan kubuat pulang dengan tangan hampa. Kalau begitu, jika Lin Feng tidak bisa menyembuhkan kakek, maka jabatan kepala keluarga Lin akan kita serahkan padamu. Selama ada aku, Lin Feng, di sini, sekalipun Raja Neraka datang sendiri, sungguh. Minggir. Uap panas. Gerakannya mengalir bagai awan dan air. Benar-benar seolah Huatuo lahir kembali. Tidak sejauh itulah. Aduh, kakekku memuntahkan darah. Dia membuat kakekku mati cepat. Panggil orang. Tangkap dia. Kakek sadar. Kakek sadar. Di sisa hidupku, ternyata masih bisa menyaksikan ilmu pamungkas yang telah hilang dari aliran Bianke 13 jarum Bianke. Mati pun tak menyesal. Jangan marah. Salahku. Aku gagal mengenali sosok sehebat Anda. Aku tak mengenali bahwa Anda adalah tabib sakti sejati. Tolong terimalah aku sebagai murid. Aku ingin belajar ilmu pengobatan darimu. Tuan, silakan bangun. Ke depan, kalau ada kesempatan, kita bisa saling bertukar ilmu. Berkat kalian dari Sekte Bianque, aku sekali lagi diselamatkan. Dulu, gurumu juga pernah menyelamatkan nyawaku. Aku pernah membuat janji pertunangan dengannya, berniat menikahkan cucuku, Ruo Shue, denganmu. Terima kasih atas kemurahan hati, Tuan Kepala Keluarga. Tapi aku sudah menikah. Selain itu, aku sudah membuat kesepakatan dengan Nona Liu, menyelamatkan nyawa Anda. Sebagai gantinya, kontrak amnesia. Kudengar kau adalah menantu masuk di keluarga Su. Ruo Shue di keluarga Liu adalah pewaris. Nikahi dia. Kamu tidak hanya akan mendapatkan proyek senilai 1 miliar, kamu juga akan mendapatkan usaha keluarga Liu. Nikahi dia. Kamu tidak hanya akan mendapatkan proyek senilai 1 miliar, kamu juga akan mendapatkan usaha keluarga Liu. Kakek, apa karena sakit kakek jadi bingung? Bagaimana mungkin harta keluarga Liu diwarisi oleh orang luar? Tutup mulut. Jangan kurang ajar pada Tuan Lin. Nona Liu, meski bernilai ratusan miliar, seumur hidupku, aku hanya akan menikahi Wan Qing seorang. Karena kau tidak menyukai Ruo Shue? Aduh, sepertinya kau memang tidak berminat pada Ruo Shue, adik kedua. Kalau begitu, biarkan mereka masuk. Oke, halo kakek. Ini Tuan Lin. Hello, Tuan Lin. Hello, Tuan Lin. Ini semua cucu perempuan saya. Mereka pandai bergaul dan tahu etika. Dan juga mahir di dapur, silakan pilih sesuka hati. Dari sekian banyak pilihan, aku hanya memilih satu. Lebih baik lupakan saja. Semua ini cucu perempuan saya. Pilih saja sesuka hati.
Lebih baik lupakan saja. Lin Feng, dengan niat baik aku hendak menjodohkanmu dengan Ruo Sue, tapi kau berkali-kali menghalangi, jelas meremehkan keluarga Liu kami. Dengan begini, bagaimana mungkin bekerja sama dengan keluarga Liu? Hai kakek, Kuma 1 miliar. Kalian pikir itu bisa membuatku menyerah pada Wancing? Mustahil. Keluarga Liu kalian, bagaimanapun juga adalah klan terbesar di Jiangcheng. Tapi omongan kalian ingkar janji. Keahlian pengobatanmu memang hebat, tapi pada tingkat kultivasi bela diri, belum tentu sehebat itu. Hari ini, sekalipun harus dengan paksa, aku akan menahanmu di sini dan menikahkanmu dengan Ruoxue dari keluarga Liu. Tertawa. Apa yang kalian lakukan? Bukan kami tak mau menahan, kami benar-benar tak bisa menahannya. Apa yang kalian lakukan? Bukan kami tidak datang. Kami benar-benar tidak bisa menahannya. Anda ini mau main paksa dalam transaksi ya? Saya lupa memberitahu Anda. Walau aku telah menyelamatkan nyawamu, tetapi penyakitmu belum sembuh. Selain jarum sakti Bianke milikku, masih perlu ramuan rebusan khusus. Namun, keluarga Liu kalian besar dan kaya. Seharusnya bukan masalah. Aduh, ini memang salahku. Terlalu serakah. Cepat cari cara untuk mengundang Lin Xing kembali. Kamu membuat keluarga kami menderita parah. Hari ini kamu harus menceraikan Wancing, lalu segera angkat kaki dari keluarga Su. Kau bilang kau menyembuhkan kepala keluarga Liu, tapi dia malah bersikeras menjodohkan putri sulungnya padamu. Kalau tidak, dia tidak akan memberikan kontrak bernilai 1 miliar padaku. Coba bercermin dulu. Lihat dirimu sendiri. Menurutmu kepala keluarga Liu akan tertarik pada pecundang sepertimu? Hah? Kau pun tak bekus berkaca pada dirimu sendiri. Menurutmu, kepala keluarga Liu akan sudi pada pecundang sepertimu? Hah? Dia bersekongkol dengan keluarga Liu untuk bermain sandiwara di depan kita, hanya ingin menjatuhkan Jiang Zhou. Keluarga-keluarga ini membiarkan keluarga Liu menjadi satu-satunya yang berkuasa. Ayah, Lin Feng bukan orang seperti itu. Tenang saja. Pusaka rahasia peninggalan guruku cukup untuk menutup semua kerugian keluarga Su. Cih, kau masih mau membodohi kami dengan barang rongsokmu? Wancing, segera tanda tangan cerai dengan Lin Feng. Di keluarga Su dia tidak boleh tinggal. Kalau keluarga Su tidak mau Lin Feng, maka keluarga Liu akan menerimanya. Nona besar keluarga Liu datang lagi mau apa? Nona besar Liu, sesuai kesepakatan, aku sudah menyelamatkan nyawa kepala keluarga kalian. Kamu malah ingkar janji? Sekarang datang lagi mau apa? Hello, kau menolak hadiah ucapan terima kasih dari kakek. Jadi, aku harus mengantarkannya sendiri. Hadiah ucapan terima kasih? Jangan-jangan kontrak proyek 1 miliar milik keluarga Liu? Bukan. Ini adalah surat pernikahan dari keluarga Liu, keluarga nomor 1 di Jiangcheng. Ini adalah surat pernikahan dari keluarga Liu, keluarga nomor 1 di Jiangcheng. Apakah keluarga Liu benar-benar menjodohkan nona besar kepada Lin Feng? Atas dasar apa? Karena dia lebih tampan dariku? Atau karena rambutnya lebih lebat? Orang-orang keluarga Su memperlakukanmu seperti ini. Untuk apa? Kau terus menanggung penghinaan seperti ini di sini. Aku seumur hidup hanya mencintai Wancing seorang. Surat pernikahan ini tidak bisa aku terima. Keluarga Liu memiliki aset lebih dari ratusan miliar, dan nona besar begitu tulus padamu. Kau benar-benar tidak mau mempertimbangkannya? Tak peduli miliaran atau triliunan. Sudah kubilang, aku hanya mencintai Wancing seorang. Kalau begitu, janji ditepati. Kontrak proyek senilai 1 miliar sudah kami serahkan kepada Anda, Tuan Ma. Ini 11 kontrak proyek yang pernah dijanjikan oleh keluarga Liu. Wah, bagus sekali. Dengan kontrak proyek senilai 1 miliar ini, keluarga Su bisa melewati masa sulit. Aduh. Jelas ya, ini untuk Tuan Lin, bukan untukmu. Lin Feng. Lin Feng, kakekku, bilang kau adalah penyelamat keluarga Liu kami. Namun keluarga Su memperlakukanmu seperti itu. Kakekku bermaksud membekukan semua aset keluarga Su dan mengusir mereka dari kota Yun. Bagaimana menurutmu? Baik, menantuku, tolong jangan usir kami dari kota Jiangcheng. Ibu tahu sudah berbuat salah. Yah, kakak dan suami kakak, ini semua salahku.
Anggap saja omongan tadi cuman angin lalu ya. Aduh, putriku, cepatlah mohon pada Lin Feng. Bagaimanapun juga mereka itu satu keluarga. Kau tidak tega melihat kami terlantar di jalan, kan? Lin Feng, bisakah kau meminta Nona Liu untuk tidak mengusir ayah dan ibuku? Mereka sudah tua, badan mereka juga lemah. Kak, badanku juga lemah, kepalaku sangat sakit. Ya begitulah. Nona Liu, niat baikmu kuterima. Lakukan saja, sesuai yang dikatakan Wanting. Sudah kubilang, Lin Feng memang selalu setia pada perasaan dan prinsip. Wah, Lin Feng, kamu benar-benar menantu dewa keluarga suku. Wah, Lin Feng, kamu memang menantu dewa keluarga Su kami. Mulai hari ini, di keluarga Su, Wan Qing yang memutuskan. Jika kalian tidak setuju, aku akan langsung merobek kontrak ini. Baik. Kami semua ikut keputusanmu. Sejak kita menikah, aku selalu ingin memberimu sebuah upacara. Aku ingin mengadakan pernikahan yang paling megah untukmu. Lin Feng, aku sudah lama menantikan hari ini. Kamu cuma seorang menantu masuk, masih mau bicara soal gengsi? Masih mau menggelar pernikahan susulan? Betul Lin Feng. Jangan-jangan kamu kekurangan uang dan ingin mengumpulkan uang amplop dari teman-teman? Teman-teman, menurutku, apa kalian salah paham pada Lin Feng? Lin Feng pasti merasa bahwa masuk sebagai menantu di keluarga Su adalah momen paling gemilang dalam hidupnya, makanya perlu lebih banyak orang yang menyaksikan, supaya statusnya terlihat terhormat. Jadi, kita bukan hanya harus datang, kita juga harus mengajak lebih banyak orang datang. Masuk menjadi menantu di keluarga Su adalah momen paling gemilang dalam hidupnya. Kita bukan hanya harus datang, kita juga harus mengajak lebih banyak orang datang. Tenang, kami akan mengemasnya semeriah dan semegah mungkin untukmu. Hahaha, tak peduli apapun yang orang pikirkan. Selama kalian bisa datang, aku dan Wan Qing pasti sangat senang. Ayo pergi. Jangan lagi menyombongkan diri. Kalau bukan karena keluarga Su, kau cuma sampah. Wan Qing ada di sini. Kau, menantu yang masuk keluarga, pantas bicara. Bos Chen, kita ini pernah sekelas. Tolong bicara lebih hormat. Sekarang ini di rumah kami. Yang menentukan adalah Lin Feng. Wan Qing, aku benar-benar tidak mengerti. Si menantu masuk yang busuk dan tak berguna, itu membujukmu dengan apa sampai kamu terbius. Sampai kamu sebegitu teguh dan ngotot mengikuti dia. Menurutku, lebih baik kalian cerai. Batalkan saja. Kau menikah lagi denganku? Aku tak akan jijik meski kau barang bekas. Soal pernikahan ini, batalkan saja. Kau menikah lagi denganku. Aku tak akan jijik meski kau barang bekas. Jaga mulutmu. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau aku abaikan hubungan kita sebagai teman sekelas. Siapa yang kau gertak dengan membanting meja? Kau tahu ini tempat apa? Aku kasih tahu ya. Kakak sepupuku adalah manajer di sini. Bisa mengusirmu dalam sekejap. Baiklah. Kakak ipar. Tuan Du merokok padahal dilarang, dan malah membanting meja di depan saya. Jangan, berani-beraninya kau menindas sepupuku di wilayahku. Apa kau sudah bosan hidup? Satpam, manajer, usir orang ini keluar. Aduh. Kok bisa sekuat ini? Terus. Harus gimana? Manager Song. Ini ada apa? Orang ini bikin onar di sini. Bahkan melukai petugas keamanan kami. Jelas kalian yang mulai duluan. Orang ini bikin onar di sini. Bahkan melukai petugas keamanan kami. Jelas kalian yang mulai duluan. Siapa yang begitu arogan? Itu dia. Penyelamat. Tak disangka bertemu Anda di sini. Anda siapa? Kamu korupsi. Bertahun-tahun lalu, Anda pernah menyelamatkan seorang kakek di pinggir jalan. Orang itu adalah ayah saya. Kalau bukan karena Anda yang menyelamatkannya, takkan ada keluarga Qin seperti hari ini. Ayah saya selalu ingin menyerahkan separuh aset keluarga Qin sebagai tanda terima kasih, namun tak pernah ada kesempatan untuk bertemu. Si bisu pernah bilang, Anda punya sebuah liontin giok sebagai tanda. Kok kamu bisa ketemu penolongmu di sini? Oh begitu. Hanya perkara kecil, sekadar uluran tangan tak perlu diingat. Kalian ini karyawan keluarga Qin, kan? Tenang, saya segera keluar. Manager Song, mulai besok, kau tak usah masuk kerja lagi. Untuk properti dan hotel atas nama keluarga Lin, di semuanya, kau tak perlu datang bekerja.
Anda berjasa pada keluarga Qin, tenang saja, aku akan segera urus ini. Besok kau tidak perlu datang bekerja. Direktur Qin, jika kau memecatku, tak ada satupun hotel di seluruh Jiangcheng yang akan menerima aku. Lin Ye, sebelumnya memang aku yang salah. Mohon Anda berjiwa besar, jangan memperhitungkan kesalahan orang kecil ini. Sepupu? Hah? Bukankah kalian teman sekelas? Cepat, tolong bantu aku dengan kata-kata baik. Lapor ke... ini. Dia, itu saudara kandungku. Beda ayah, beda ibu. Kami memang teman sekelas. Demi muka teman sekelas, maafkan aku kali ini. Jangan banyak omong. Aku tak mau melihatmu lagi. Masih belum enya? Saudara sekalian semuanya adalah teman sekelas dan sahabat Tuan Lin. Jamuan hari ini, anggaplah sedikit tanda ketulusan dari saya, Qin. Silakan. Jika Tuan Lin ada perintah lain, silakan sampaikan. Aku hanya ingin dia mati. Silakan makan dan minum sepuasnya. Nanti mohon hadiri pernikahan aku dengan Wan Qing. Pasti datang, pasti. Kakak ipar. Kakak diculik orang-orang berpakaian hitam. Mereka siapa? Ada kabar. Mereka dari keluarga Wang. Siapapun itu, berani-beraninya melukai Fanshan. Akan kubuat dia membayar 10 kali lipat. Ayo, pergi. Kau mau apa? Aku menginginkanmu, Wan Qing. Kau tahu perasaanku padamu. Setiap malam aku memimpikanmu. Kebetulan hari ini, kau mengenakan gaun pengantin ini. Bagaimana kalau kita langsung menikah? Dasar mesum. Lin Feng tidak akan membiarkanmu begitu saja. Lin Feng, setelah kita selesai mengadakan pernikahan, aku tentu akan mencarinya. Semua yang telah dia lakukan terhadap keluarga Wangku, akan kubuat ia membayar 10, bahkan 100 kali lipat. Yang Qing, kau secantik ini. Kenapa pilihanmu begitu buruk? Wan Qing, kau secantik ini. Kenapa pilihanmu begitu buruk? Apa bagusnya Lin Feng? Namun pada akhirnya, kau tetap akan menjadi milikku. Wan Qing, aku datang menyelamatkanmu. Oh, kau datang cukup cepat. Selamatkan aku, Lin Feng. Semua, keluar. Lin Feng, setelah aku bereskan urusan denganmu, aku akan menikmati cinta sepuasnya. Tabiatku memang takkan berubah. Segala yang telah kau lakukan pada keluarga Wang, hari ini akan kubuat kau merasakan pahitnya kehilangan segalanya. Bunuh dia. Serbu. Apa yang kau beri aku makan? Aku tidak akan mengambil nyawamu, tapi akan menghancurkan yuan yang kalian kejantanan kalian lenyap. Apa yang kau beri aku makan? Itu akan menghancurkan yuan yang kalian kejantanan kalian pun hancur. Mulai sekarang kalian takkan pernah bisa melakukan perbuatan kotor lagi. Lubu. Oh, banyak omong kosong. Kuberitahu kau, cepat menyerahkan diri. Kalau tidak, kubuat hidup kalian lebih sengsara daripada mati. Salah, Rowan. Cepat pergi. Wan Qing, kau tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Ayo, kita pulang. Wan Qiu. Huh? That is 13 jarum guimen milik Sekte Raja Rakun. Lin Feng, akhirnya kutemukan kau. Kau telah melukai istriku. Ning Feng, kau penerus aliran Bianke. Tak mungkin kau tidak tahu, kan? 7 rakun dari Sekte Raja Rakun. Dulong Zuan. Hahaha. Lin Feng, kau pensiun dari dunia persilatan bertahun-tahun, tapi kemampuanmu tidak mundur. Selama bertahun-tahun kau menjauh dari dunia persilatan, ternyata tidak mundur bagus. Orang yang terkena racun akan, dalam waktu 1 batang dupa, merasakan segala penderitaan di batas kemampuan tubuh manusia, dan akhirnya mati dalam kesakitan. Sekalipun beruntung bisa diselamatkan, kau bisa dibilang baru saja lolos dari gerbang maut. Meski Sekte Raja Rakunmu dan Sekte Bian Kueku bermusuhan turun-temurun, itu tak ada hubungannya dengan orang lain. Tak ada yang betul-betul tak bersalah. Lin Feng,
Aku ingin kau merasakan bagaimana orang yang kau cintai disiksa tepat di depan matamu. Guru, Limbo, menyerahkan dendam guru padamu. Tak keliru kan? Kau sudah menyepi sekian tahun, susah sekali mencarimu. Jadi tidak ada yang perlu dibicarakan. Apa? Takut? Kalau begitu, serahkan kitab rahasia Sekte Bianke. Mulai sekarang, hapuskan sendiri kultivasimu. Biarkan Sekte Bianke lenyap. Aku bisa tak menyiksamu dan membiarkanmu mati dengan cepat. Dari nada suaramu, tampaknya 13 jarum gerbang hantu sudah kau kuasai sepenuhnya. 13 jarum itu amat mendalam dan sukar diterka. Selama 100 tahun, tak ada yang mampu menuntaskannya. 13 jarum sedemikian mendalam. 100 tahun berlalu, tak ada yang bisa menuntaskannya. Aku berlatih keras bertahun-tahun, baru mencapai jarum ke-11. Tapi untuk mengalahkan sampah sepertimu, penguasaan 11 jarumku sudah cukup. Sepertinya aku masih harus menahan diri saat bertarung. 3 pukulan ini. Aku sudah menyelidikinya. Selama bertahun-tahun kau menyepi dari dunia persilatan, tak lebih dari menantu numpang yang tak berguna. Di tahun pertama, aku berguru. Sekalipun kau mengalahkanku, Rakun, Borakun dari gerbang hantu, selama ribuan tahun tak ada yang bisa menetralkannya. Kau tetap harus menyaksikan orang yang kau cintai, disiksa sampai mati. Rakun aneh dari Sekte Raja Hantu, ada penawarnya. Cuma kamu saja yang tidak tahu. Jangan keras kepala lagi. Kalau kamu memang bisa. Kalian di Sekte Raja Hantu jomblo turun-temurun. Makanya, kalian menganggap racun ini sebagai pusaka. Kalian hanya menunjuk satu penerus tiap generasi. Makanya kalian menyangka racun ini pusaka. Padahal asal bibir beradu, racunnya bisa ternetralisir. Kau tidak tahu kan? Aku pergi lihat dulu. Kau baik-baik saja? Tidak apa-apa, ayo pergi. Barusan cuma menahan racunnya sementara aku harus menemukan resep rahasia 5 absolut sebelum pernikahan, agar Wancing pulih seperti sedia kala. Konferensi medis tertinggi sudah berakhir. Kali ini, kembali merilis banyak obat mujarab untuk menolong rakyat. Semua obat mujarab ini memang untuk menyembuhkan rakyat di seluruh negeri. Kalian para dokter benar-benar berhati bodhisattva, selalu memikirkan rakyat, sedangkan aku di dunia bisnis sekali mengaum saja. Ya, memang seharusnya bicara tentang kebaikan. Menyelamatkan satu nyawa lebih besar pahalanya daripada membangun pagoda 7 tingkat. Lalu siapa yang akan menyelamatkan kalian? Perusahaan farmasi, Waneng kalian. Karena masalah bahan baku sudah melanggar beberapa kontrak. Denanya sudah tembus jutaan kan? Kalau bukan karena ulah kalian para pedagang licik, kami memasuk obat ke negara-negara di Laut Barat, tapi kalian memborong bahan obat dengan harga tinggi. Kalian menimbun untuk berspekulasi. Kami sudah menetapkan kontrak harga rendah. Kalian membuat kami menanggung kerugian besar. Kalian masih punya hati nurani atau tidak? Ini zaman yang kuat memangsa yang lemah, apa gunanya bicara nurani? Industri, medis, dan farmasi seharusnya berbagi dan maju bersama. Duduk di dunia kami para pedagang. Tujuan kami hanyalah mendominasi. Pernahkah kalian memikirkan orang miskin yang tidak mampu membeli obat? Apa urusannya denganku? Itu karena mereka tidak berusaha keras mencari uang. Mereka sendiri yang membuat diri mereka jadi miskin-miskin. Berani berkata seperti itu. Ingat baik-baik, di dunia ini ada orang golongan atas. Orang golongan bawah. Menurutmu, kamu orang golongan atas? Setidaknya, aku bukan golongan bawah. Para senior sekalian. Menurutmu, kamu orang golongan atas? Setidaknya, aku bukan golongan bawah. Para senior sekalian. Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa masuk? Namaku Lin Feng. Tunanganku sakit parah. Kami sangat membutuhkan beberapa jenis bahan obat. Hanya asosiasi medis tertinggi yang bisa mengumpulkannya paling cepat. Saya berharap kalian semua, pihak media, jangan buat keributan tak beralasan. Ini adalah rapat tingkat tertinggi. Saya akan keluar. Ini adalah rapat asosiasi medis yang diselenggarakan oleh Daxia. Belum giliranmu mengatur-ngatur di sini. Kalau mau beli obat, boleh saja. Punya surat undangan. Kurasa kamu tidak punya kan? Kupikir asosiasi medis dan farmasi Daxia tidak mungkin mengirim undangan kepada orang tak dikenal seperti kamu. Iya, anak muda. Meski aku memandang rendah dia,
Tapi aku tahu, kami tidak mengirim undangan untukmu. Istriku sedang sakit parah. Mohon pengertian kalian. Mereka bilang, kalau begitu, tunjukkan undanganmu. Keluarkan dan perlihatkan. Aku hanya datang memohon obat. Bisakah kalian memberi kelonggaran? Kurasa kamu memang tidak punya. Mau kutambahkan namamu di undangan milikku? Dengan begitu kamu bisa berada di sini secara terang-terangan. Oh iya, kamu datang cuma numpang makan minum kan? Sebentar lagi, jamuan makan malam akan dimulai. Bagaimana kalau aku memang punya undangan? Kalau begitu aku rela menyalak seperti anjing. Silakan, menggonggonglah. Tak mungkin, dia punya undangan. Iya, dia memang tidak punya undangan dari Asosiasi Medis dan Farmasi Daxia. Kan sudah kubilang. Tapi, ini surat undangan dari Otoritas Medis dan Farmasi Daxia. Bobotnya lebih besar daripada undangan dari Asosiasi Medis dan Farmasi Daxia. Boleh aku pergi sekarang? Kalian mengadakan konferensi medis dan farmasi. Tentu saja, Otoritas Medis dan Farmasi bisa mengeluarkan surat undangan. Aku tahu trik apa yang kau pakai untuk mendapatkannya. Menurutku, kau tak perlu belajar menggonggong. Ukapanmu sekarang saja sudah seperti gonggongan anjing. Kau itu iri, karabikaramu penuh nada masam. Kita ini orang kelas atas. Kau itu cuma urusan kecil. Kita ini orang kelas atas. Aku ini cuma orang kecil. Tapi, aku juga tidak melihat di mana hebatnya kamu. Lebih baik kau pergi cari sesuatu untuk dimakan. Nanti makanannya keburu dingin. Jangan ganggu rapat kami. Aku akan mengatakannya lagi. Ini adalah konferensi yang diadakan oleh Asosiasi Medis Negara Daxia dan kau bukan ketua. Jadi bukan wewenangmu mengusir tamu kami. Ya, ini di Grand Canyon. Aku juga tamu. Kalian semua tuan rumah. Kalian berani berbicara sekeras itu kepada tamu kami. Para tamu sudah datang. Tidak punya nyali. Kalau penjahat datang membawa senapan, itulah prinsip kami sebagai orang Daxia. Apakah kau sudah membuat pihak tuan rumah merasakan itikat baik? Kalau begitu aku minta maaf atas kata-kata dan tindakan barusan. Hari ini aku datang dengan itikat baik yang tulus. Semua orang. Jangan salah paham. Adik kecil, aku menghargai integritasmu. Sebutkan saja obat apa yang kau perlukan. Terima kasih. Aku butuh lingzi naga hitam dari Gunung Changbai, serta herba kepala bangau Jinji dari Prefektur Jiuzhou, juga shenwang 1000 tahun milik keluarga Xia, lotus salju berkepala 2 dari Tibet, serta milik keluarga Ouyang. Memang semuanya bahan obat yang sangat langka. Dan hanya grup Waneng kami yang mampu mengumpulkannya lengkap. Namun, sayangnya, Waneng sedang mengalami kesulitan saat ini. Kita harus menjaga agar Waneng tetap bertahan dulu. Barulah aku bisa membantumu. Mari kita langsung ke pokoknya. Waneng adalah industri pilar Huaguo, kini terancam bangkrut. Perusahaan kami bersedia menyuntik modal. Petugas pendanaan? Tuan, bolehkah saya tanya, apakah dukungan Anda tanpa syarat? Kenapa kamu terus menyela saat kami sedang membahas urusan? Adik, pertanyaan bagus. Itu juga pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Sekarang kita membicarakan bisnis. Tentu harus dibahas dengan cara-cara bisnis. Saya mau memegang 7% saham. Jadi, Anda ingin memegang kendali atas grup Waneng kami? Tidak. Kami hanya ingin membantu kalian. Tapi, kalian tidak bisa berharap kami membantu tanpa imbalan, kan? Saat ini, hanya aku yang bisa membantu kalian. Lalu berapa dana yang akan Anda investasikan? 10 miliar? 10 miliar? Hahaha. Tidak tahu malu. Kapitalisasi pasar grup Waneng kami mencapai 100 miliar, kalian hanya investasi 10 miliar tapi mau mengambil 70% saham. Ini perampokan terang-terangan. Hahaha. Terang-terangan merampok. Lalu kenapa? Apa kau mau melihat Waneng tumbang? Tentu tidak. Orang Xia paling membenci perampok. Kau, semut hina, berani menyela. Apakah kau mau menyelamatkan Waneng hanya dengan omongan? Kau lumayan lucu. Bagaimana kalau kau menggunduli kepalamu? Aku tambah temu miliar lagi. Bagaimana? Kenapa tidak kau gunduli saja kepalamu? Botak seperti biksu. Aku tambah 100. Berani kau menghina aku, Tuan Zhang. Meski ini wilayah negara Siamu. Jangan salahkan aku kalau aku bertindak kasar. Begitu Dewa Perang peringkat 1 kami tiba, dalam hitungan menit, nyawanya akan diambil. Siapa berani menghina bosku? Xuan Tiandao. Datang tepat waktu. Dewa Perang, akan kuhabisi orang ini. Bajingan rendahan yang berani menantang atasan.
Berani melawan yang di atas. Kau benar-benar mengira dirimu kaisar. Hankurkan orang ini, bajingan rendahan yang berani menantang atasan. Kau benar-benar mengira dirimu kaisar. Di negeri utara, statusku setara kaisar. Berani-beraninya kau menentangnya. Kau cari mati. Kalian Wumi, lalu kenapa? Ini di tanah Daxia. Satu ludah orang di sini pun bisa menenggelamkanmu. Kau sama seperti babi. Kalian semua sama. Kalau kau berani bersikap tidak hormat kepada utusan khusus lagi, pasti kubuat kau mati tanpa jasad yang utuh. Anak muda, jangan sampai menimbulkan korban jiwa. Kalau begitu, sekarang dengarkan baik-baik. Gerombolan monster pengisap darah ini hanya peduli pada keuntungan. Mereka tak peduli hidup matinya rakyat, menganggap nyawa manusia tak berharga, bahkan lebih hina daripada babi dan anjing. Kau berani memberontak, tahu apa artinya? Akibatnya sangat mengerikan. Bocah, kau memaksa aku menggunakan kekerasan bunuh dia. Awas. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Satu tembakan, aku tidak bisa bergerak. Satu tembakan, aku tidak bisa bergerak. Aku tidak bisa bergerak. Ini adalah apa yang Anda lakukan dengan prajurit pertama Anda. Ini adalah apa yang Anda lakukan dengan prajurit pertama Anda. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Saya pikir kita harus berbicara secara resmi tentang saham di Bandung sekarang. Saya pikir kita harus berbicara secara resmi tentang saham di Bandung sekarang. Saya tidak berpikir itu menyenangkan untuk memulai. Saya ingin Northland untuk mengambil saham sebesar 30 miliar. Perusahaan-perusahaan Amerika mengambil saham sebesar 30 miliar, jadi jangan berbicara tentang hal itu. Kau kan tidak punya uang sebanyak itu. Urusan kami bisa kami tangani sendiri. Aku akan ikut ambil saham untuk menyelesaikan masalah. Grup Waneng. Utang Grup Waneng begitu banyak, masih mau pura-pura? Kau juga tidak punya uang sebanyak itu. Tuan Zhang, jangan menipu diri. Untuk menyelamatkan kalian, Grup Waneng tetap harus bergantung pada negeri utara kami. Negeri utara kami pasti akan merebut kendali atas Grup Waneng. Sekarang, kami kucurkan dana 100 miliar. Hah? 1000. Wow. 1000 memang bukan angka kecil, tapi bukan berarti aku tidak bisa mengeluarkannya. Percaya tidak? Kalau aku asal unggah info crowdfunding di internet, bisa terkumpul 200 miliar? Kau membual lagi. Kalau begitu, kalau kau tidak bisa mengumpulkannya, bagaimana? Kau mau bagaimana? Aku juga tidak akan menyulitkanmu. Kau pakai celana dalam yang kupakai seminggu di kepalamu, lalu berkeliling di sekitar kalian. Lari 3 putaran. Memang orang yang menjijikkan. Tapi kalau aku berhasil, kau harus menaruh celana dalammu di kepalamu. Kelilingi ibu kota dan lari 3 putaran, sepakat. Tapi kalau aku berhasil, bagaimana? Kalau begitu, aku akan menaruh celana dalammu di kepalaku, lalu lari 3 putaran. Dalam waktu setengah jam. Dana sebesar itu bisa terkumpul. Silakan saja, membual. Kalau begitu, biar kalian lihat sendiri. Inilah Persatuan Rakyat Daxia. Apa prinsip intinya? Bersatu melawan musuh, usir para perampas. Semangat perang Han dan Xia, Daxia pasti menang. Astaga. Rakyat Daxia berdonasi serentak sudah terkumpul 50 miliar, 505 miliar, 200 miliar, 150 miliar, 190 miliar. Rakyat Daxia berdonasi serentak telah terkumpul 190 miliar. Bagaimana cara menghentikannya? Meski jumlahnya besar, tetap belum mencapai angka itu. Dekret Isyan menyerukan kepada para pengusaha negeri Huaxia, lindungi industri kita sendiri. Dekret Isyan diumumkan. Aliansi Perindustrian dan Perdagangan Daxia menambah 10 miliar lagi. Kebetulan aku tahu jalur pasokan bahan bakumu, dan semuanya masih di bawah kendaliku. Baik, baru saja dapat telepon. Orang kita menelpon pemasok sumber bahan obat. Pedagang Amerika mencoba menguasainya. Maafkan tindakan keji saya.
Mereka menyatakan tak akan lagi bekerja sama dengan pedagang dari negeri utara. Apa? Kita tamat. Kebaikan berbuah, balasan yang baik. Di dunia ini, hanya dengan berpegang pada nurani kita bisa melangkah jauh. Pam? Tidak mungkin. Tangkap dia, bawa ke hadapan media. Aku tak mau melihatnya. Tidak mungkin, ayo pergi. Tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Yunzi naga hitam, rumput berduri puncak bangau, dan akar berusia 1000 tahun. Teratai salju berkepala 2 dari Tibet, serta tanduk rusa keluarga Ouyang. Semoga Nyonya lekas pulih. Hidup ini indah.